membuat serem gitu loh. Jangan. Kalau makin jelaskan ke mahasiswa itu make it simple. Nah, kayak gitu loh ya. Ini P, ini Q, jaraknya adalah ini, kayak gitu aja ya. Jadi yang penting ini P, ini Q, jaraknya itu adalah ini, itu ada delta Y, betul. Ya, ini adalah hanya udah gitu aja. Ya. Jadi jangan tiba-tiba muncul delta X gitu loh. Ya, ya memang betul delta X, tapi kan dari awal kita tidak pernah ngomong dengan bahasa delta X. Ya, kalau tiba-tiba muncul delta X kan kamu kebingungan. Ya, memang dia delta X, cuman harusnya pelan-pelan sampai nanti kita akan perumum yang umumnya itu adalah delta X. Ya, jadi yang H tadi itu adalah umumnya adalah delta X. Jadi kita pingin delta X-nya itu menuju 0. Nah, kayak gitu bahasanya itu nanti. Ya, bahasa dari perumusan definisi formalnya nanti delta X-nya dia menuju 0. Delta X itu tak lain adalah H. Jarak antara ini dan ini. Ya, itu adalah jaraknya kecil sekali ini. Inilah yang disebut H jaraknya. Delta X disebutnya. Ya, delta yang kecil sekali itu ini dari sini ke sini cukup kecil nggak? Ini cukup kecil karena ini diperbesar oleh mikroskop elektron. Kayak gitu loh. Yang lebih kecil lagi ini. Tapi ini kan bisa saya gambar memanjang juga kan? Nah, seperti ini. Kok bisa melebar gitu, Pak? Ini diperbesar pakai mikroskop elektron. Nah, kayak gitu. Ya, jadi nggak ada batasan. Waduh, udah nggak bisa digambar lagi, Pak. Perbesar aja. Ya, enak orang matematik itu menghayal gitulah ya. Oke. Nah, ini sekarang ini nih tentang pertumbuhan perkembangan dari ini. Ini ganti topik ya. Yang tadi itu saya selesaikan dulu. Ini udah selesai ya, garis singgung udah selesai. Sekarang pertumbuhan dari lalat, lalat buah ya. Jadi ini number of lalat ya, yang ini adalah waktunya dalam hari ya. Oke, jadi ketika masih waktunya 0 nggak ada lalatnya ya. Ketika sudah 10 hari lalatnya itu ada sekitar 25 ya. Ketika 15 hari lalatnya itu sekitar 50. Ketika 20 hari lalatnya itu sekitar ada 100 ya. Ketika 20, kalau ini kan 25 nih, ini 20 berapa ini? Ini 20, kalau di sini sih disebutnya 23 ya. Ini 23 ini, 23 itu ada 150 ya. Ada 150. Kemudian kalau di ini di waktu keberapa ini? Ini antara 40 dan 50, 45. Ya, ini 45 di surface-nya ya. Jadi cara baca kurva kayak gitu ya. Cara baca kurva kayak gitu. Dibaca ininya dulu. Mendatarnya apa, tegaknya apa. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, nanti kita akan mengisolir ini P, ini Q. Nah, seperti biasanya ya. Kita akan menghitung ini dibagi dengan ini. Oh, ini notasinya ganti lagi dengan delta P, populasi maksudnya ya. P itu di sini populasi. Ya bolehlah kamu nyebutnya itu dengan delta F lagi boleh. Tapi di sini kita pakai delta P biar kita melihat bahwa masalah yang lain-lain, boleh notasinya boleh lain, tapi kita begitu melihat rumusnya nanti, oh itu sama. Kayak gitu loh, ya. Ini dia, di P23 itu ada 150, di sini ya, ini dia. Sedangkan di P45 ada 340, ini dia. Sekitar ini, 340, ya. Oke lah, dikira-kira aja. Ya, kira-kira ini kebetulan pas 150. Ini kan kamu nggak tahu. Ya kalau kamu mau bilang 345 juga boleh, mau bilang 335 juga boleh, ya kira-kira aja. Tapi ini dibilang 340 ya nurut. Kalau Anda perberat kayaknya itu 345 Pak, ya terserah kamu. Nah, ya. Yang penting Anda bisa melihatnya itu. Ya nggak peduli lah, ya nggak peduli. Nah ini dia, ya kecepatan rata-ratanya itu adalah nah ini dia. Akhirnya kita tahu kecepatan rata-rata dari waktu sini sampai sini ya, sampai T sama dengan 45, ini sama dengan ini, bukan kurang ya. T sama dengan 45 adalah artinya berapa hari itu? 22 hari. Setelah 22 hari itu pertumbuhan rata-rata lalatnya itu adalah 8 lalat per hari. 8 atau 9 lalat per hari lah ya. Ini lalat kan nggak bisa pakai koma-koma Pak. Ya ini namanya juga rata-rata kok. Ya sekitar 8 atau 9 lalat per hari gitu loh.
ya. Nggak usah akurat-akurat, nggak apa-apa ya. Di matematik kadang kita seperti itu, apalagi Anda orang engineering nanti kan nggak perlu akurat-akurat banget kayak gitu ya. Nah, tahu-tahu jembatannya rontok aja karena tidak akurat. Oke lah ya. Nah, ini sekarang definisi resminya. Nah, ini dia ya. Definisi resminya yang tadi itu semua itu akan kita sebut sebagai turunan fungsi f di titik x gitu loh. Nulisnya seperti ini. Nanti ada tulisan lain untuk turunan ya. Definisinya seperti ini. Ini persis dengan definisi dua masalah dengan satu tema tadi itu, yaitu masalah kecepatan ya, dan masalah kecepatan rata-rata sesaat, dan masalah garis singgung ya, slope dari garis singgung. Oke. Seperti itulah kira-kira. Yang carilah kemiringan ini seperti dengan contoh saat tadi, tinggal dicari turunannya, kemudian masukkan nilai x-nya, kamu dapat slope-nya, ya. Masukkan duanya juga, ya. Kamu dapat slope-nya. Setelah kamu dapat slope-nya, ya, setelah dapat slope-nya, maka kamu tinggal mencari 0,2 itu di sini, ya. Maka Anda akan mendapatkan persamaannya, persamaan garis sininya. Mau dilihatin? Coba ya, untuk supaya Anda familiar aja. Nggak bisa pakai ini. Saya pindah tangan dulu. Tangannya ganti. Ini dia, ya. Jadi pertama-tama hitung dulu turunannya, ya, yaitu y aksen 2 gitu loh. Karena 2 ini menuju kemana sih? 2 ini menunjukkan x-nya, ya, menunjukkan x-nya. Oke, ya. Jadi y2 sini ini x plus h, ini x gitu kan ya. X plus h, ini x plus h, ini x ya. X-nya adalah sama dengan 2. Oke. Kemudian y-nya itu kan ini. Tinggal masukkan aja angka-angkanya, ya. Masukkan angka-angkanya sesuai dengan ini. Kalau x-nya 2 plus h, ya ini ganti 2 plus h kuadrat kurangi 2 kali 2 plus h, ya seperti inilah, ya. 2 plus h kuadrat. Nah, kalau diteruskan dihitung dapat seperti ini. Lanjutkan hitungannya. Alah, gampang lah ya. Lanjutkan lagi hitungannya. Jeder. Akhirnya terakhir seperti ini. Ya, ketika H menuju 0, untuk H seperti ini, menurut cara menghitung kalkulus, maka itu akan sama dengan 0 kan ya. Hasilnya adalah, itu dia. Ya. Oke, tapi di sini cuma ditanya kemiringan garis singgung. Nah, kalau kemiringan garis singgung sudah tahu, titik sudah tahu, maka kan tinggal garis singgungnya kan seperti ini kan. M X kurangi X. Seperti ini kan, di kuliah kita yang dulu itu, di mana Y1-nya itu adalah 0, X1-nya itu adalah 2, M-nya itu adalah ini. Jeder, masuk sini. Ya, oke. Jadi X1-nya itu sama dengan 2, 0-nya itu ke sini, ya. Maka Anda akan mendapatkan persamaan Y sama dengan Y1-nya berapa? Y1-nya 0, ini adalah 2 kali X. Sudah, ininya kan, X kurangi 2. Kayak gitu hasilnya. Ya. Ini persamaan garis singgungnya kalau diminta. Ya. Jadi, langkahnya jadi gimana? Turunkan aja dulu kurvanya itu. Kurvanya turunkan, terus dihitung kemiringannya di titik ini. Ya, di X sama dengan 2 ini dihitung. Yaitu dengan cara seperti ini. Nanti akan ada caranya ngitung limit yang lebih cepat. Itulah ya. Ngitung turunan yang lebih cepat. Bukan pakai limit ini lagi. Kalau selalu ngitung turunan pakai limit, kapan selesainya urusan? Ya, bisa lama sekali. Oke, ini saya tutup dulu. Kita kembali ke pelajaran semula. Oke, kok silabus? Ya, ini kita sudah mulai masuk ke sini nih. Ya, kita sudah mulai masuk ke turunan. Ya, sudah menjelang. Oke, seekor bakteri berkembang dan beratnya, ini ya, ini soal nomor 2, kamu coba sendirilah ya, pertumbuhan bakteri. Berapa laju perkembangannya pada saat T sama 2? Ya gampang, turunkan, kemudian masukkan X sama dengan 2, wassalam ya. T sama dengan ini, kalau diturunkan kan cuma buat 1T gitu kan ya. Masukkan 2, gitu aja jawabnya. Perkembangannya pada saat 2, berapa laju perkembangannya? 2, gitu aja. Ini mencolok aja bisa dijawab. Apa kamu kira soal ujian nanti akan seperti ini, segampang ini? Ini salah satu pertanyaan. Ya, tapi sebelum sampai ke sini itu ada kata-kata. Ya, ada persoalan yang dalam bentuk kata-kata, entah itu pertumbuhan bakteri, entah itu pertumbuhan populasi, apa aja lah, ya.
Nanti pada saat T sama dengan 2, Anda melihat bakteri lah, populasi lah, itu masalah yang sama. Nah, kayak gitu, keren kamu itu nanti. Ya. Nah, kalau itu virus COVID juga, kamu akan bilang dengan ketegasan yang sama. Jadi COVID akan berkembang dan kecepatan sekian per hari. Wah, kayak gitu. Asik ya? Matematik asik gitu. Dunia itu kelihatan banyak hal berada di tangannya turunan itu tadi. Oke, nah sekarang ini masalah sepotong kawat yang panjang adalah X pangkat 3 gram. Masa, masanya ya, masa. Ya, cobalah ya dengan pengetahuan fisik kamu itu tentang massa dan jarak dan segala macam gitu ya. Oke lah. Nah sekarang notasinya ini ya, definisi turunan kan sudah. Notasinya itu ya, notasinya boleh ditulis seperti ini. Boleh ditulis seperti ini. Boleh ditulis seperti ini. Lebih ringkas lagi boleh ditulis seperti ini. Ya. Tapi yang agak sering buku Purcell itu yang seperti ini. Ada dx-nya itu loh. Ya. Jadi dx berapa? Dx x gitu loh. Ya 1. Nah, kayak gitu loh. Kalau dx x kuadrat berapa? Ya 2x. Kayak gitu loh. Ini SMA-nya gitu loh. Ya. Jadi seolah-olah ada fungsi y sama dengan x gitu loh. Ya. Ini loh kalau kita mau pakai ini ada fungsi y sama dengan x sehingga dy dx itu adalah sama dengan 1. Nah, kayak gitu. Nah, ini ditulisnya boleh dituliskan aja dengan dx y gitu aja. Ya. Dx artinya dy diturunkan terhadap x gitu loh, ya. Derivatif y with respect to x gitu bahasa Inggrisnya kira-kira, ya. Jadi yang ini lebih eksplisit argumennya mana yang mau diturunkan terhadap apa. Nah, ya, ini X itu namanya argumen, ya. Jadi mau diturunkan terhadap argumen yang mana atau variabel yang mana, kayak gitu, ya. Ini kan diturunkan terhadap X ini kan, turunkan terhadap X, mana F-nya itu kan Y itu tadi, ya. Jadi ini mula-mula ada Y sama dengan Fx, kayak gitu loh, ya. Kemudian F aksen X itu adalah dx, seperti itu, ya. Untuk selanjutnya kita akan sering di soal-soal itu pakai notasi ini, ya. Jadi Anda biasakan aja. Kalau dulu di sekolah sering pakai ini atau ini, ya, maka di sini dibiasakan. Karena tiba-tiba mungkin di ujian tiba-tiba pakai ini, Anda bingungnya apa ya? Aku kok lupa kayak gitu. Aduh, kok lupa sih? Ini bukan urusan lupa atau tidak lupa. Ini adalah urusan pemahaman kayak gitu loh ya. Kalau kamu paham notasi yang berbeda-beda itu ya selesailah urusannya. Nah, ini gambarnya. Ya, jadi fx dikurangi fx gitulah ya, ada h. Ini fx dikurangi fx ada h gitu loh, ya. Seperti itu. Sedangkan yang ini apa ini? CDR. Ah, ini dia. Yang ini itu adalah ini. Oh, enggak gitu. Ya, masih sama ini, ya. Ini masih, oh iya betul. Ini betul ini. Ini betul ini. Ya. Cuman dx kita itu, ini dx kita ini harusnya, sehingga ini dx menuju 0 ini. Kalau t menuju x, kalau t min x-nya itu dx ya. Jadi kalau dx itu adalah t min x, jadi nah tulisannya kurang bagus. Dx itu adalah t min x. Nah, kalau t-nya sedang jalan menuju ke x ya, maka dx-nya itu akan sedang jalan menuju 0. Ya, jadi ungkapan ini itu boleh saya tulis menjadi ungkapan ini itu boleh saya tulis menjadi dx kayak gitu ya. Nah ini dia dx. Yang ininya adalah delta y. Sehingga notasinya adalah seperti ini. Oh, yang ini ternyata ini transisi nih. Ini adalah masa transisi untuk akhirnya kita mendapatkan yang ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini notasi Leibniz namanya. Jadi kalau yang ini notasinya Newton, yang ini notasinya Leibniz. Jadi kalkulus kita diciptakan oleh dua orang yang berbeda. Tapi materinya sama, notasinya aja yang beda. Ya, ini tuh Newton,
Yang ini adalah Leibniz, ya. Oke. Jadi saya cerita sekarang. Kalkulus yang diciptakan oleh Newton itu diciptakannya pada tahun ini. Nah, ini tahun dahsyat ini. Aduh, untung nyala lagi. Ya, ini tahun dahsyat. Tahun apa itu? 1776. Pertama, itu revolusi Prancis 1776. Yang kedua, ini adalah kemerdekaan Amerika 1776. Yang ketiga, ini adalah terciptanya kalkulus 1776. Ya. Nah, yang keempat, ini adalah terciptanya buku ekonomi yang menjadi ayahnya ilmu ekonomi, yaitu Adam Smith. Ketika dia menerbitkan buku The Wealth of Nation, ya, kekayaan suatu negara, ya, itu adalah pada tahun 1776. Jadi 1776 itu secara simultan, dan kalau nggak salah buku ini juga, kalau The Original Species lebih dulu kalau nggak salah, ya, lebih dulu dari 1776, 1776 juga. Jadi 1776 itu hebat itu, revolusi Prancis, ada Bastille gitu loh ya, ada guletin gitu lah. Itu saya belajar sejarah Prancis gitu ya. Kemudian kemerdekaan Amerika juga 1776. Buat orang matematik sih yang penting terciptanya kalkulus 1776. Dan pada saat yang sama ini terbitnya buku ekonomi yang sampai sekarang masih membayangi ide-ide. Ya, jadi aku cerita ekonomi dulu lah ya. Jadi pada zaman dulu itu ketika kalkulus baru tercipta, itu mungkin yang bisa kalkulus itu di dunia ini mungkin kurang dari 5 orang. Ya, ya ada Newton, ada Leibniz, dan mungkin ada asistennya gitu kan ya. Katakanlah kalau Newton punya satu asisten, ini Newton dan Leibniz sudah 2 orang. Kalau masing-masing punya satu asisten, maka ada 4 orang. Nah, kayak gitu loh. Jadi ketika buku itu terbit, itu kurang dari 5 orang di seluruh dunia yang bisa kalkulus. Coba bayangkan. Ya. Dan Adam Smith pun yang menerbitkan buku ekonomi belum belajar ini, belum belajar kalkulus. Akibatnya apa? Akibatnya ada bagian dari teori ekonomi yang tidak bisa dibahas, yaitu sisi demand. Sehingga yang dilihat itu adalah sisi supply dari perekonomian. Padahal kalau kita belajar ekonomi waktu SMA kan ada sisi supply, ya, penawaran, dan sisi demand, sisi permintaan, kayak gitu kan ya. Ada supply dan demand. Nah, supply aja yang baru bisa dibahas. Dengan demand-nya, permintaan masyarakat, itu nggak bisa dianalisis karena itu butuh matematik. Gitu. Ya. Akibatnya apa? Ini orang klasik nggak bisa membahas sisi demand ini. Ya, walaupun tahu bahwa demand itu penting. Ya, bahwa permintaan masyarakat itu penting tahu, tapi bagaimana merumuskannya nggak tahu. Ya, karena butuh matematik, dan itu baru bisa lihat kebunku. Ini ya. Ini 1776. Baru demand itu bisa dianalisis itu sekitar berapa ratus tahun itu. Ya, ilmu ekonomi itu harus menempuh perjalanan supaya bisa memodelkan sisi demand dari perekonomian. Ya, kalau 17 ini abad 18, ini abad 20, ya kira-kira 150 tahun. Ya, butuh waktu 100 tahun minimal untuk orang mulai bisa menggunakan ilmu matematik ke dalam ilmu ekonomi. Ya, seperti itu. Nah, tapi setelah 1930 ini nggak karu-karuan ilmu ekonomi. Isinya matematik aja terus sampai sekarang. Ya, ini jadi dan sisi demand bisa dimodelkan. Apa akibatnya kalau perekonomian hanya bisa memodelkan sisi supply aja? Jadi gini, kalau kamu menangkap kijang sehari 1, dan kamu bisa menangkap harimau tiap 10 hari, maka harga harimau itu adalah 10 kali lipat harga kijang. Jadi sebanyak effortnya pemburu itu bekerja, ya. Jadi hak nilai dari barang itu ditentukan oleh berapa banyak effortnya sang pemburu bekerja. Ya, kalau sang pemburu bekerjanya 1 hari, maka harganya ya senilai 1 hari itu, ya. Misalkan 1 hari itu ekuivalen dengan 25 kg beras, misalkan ya, misalkan. Ini ngomong misalkan aja kok.
Nah, kalau kamu bisa menangkap harimau, dan untuk menangkap harimau itu butuh waktu 10 hari, maka harga harimau itu 10 kali lipat harga kijang. Misalkan ya, jadi yang tadinya 25 kg beras, itu sekarang menjadi, kalikan 10 aja, 250 kg. Jadi kalau kamu bisa menangkap harimau, maka nilainya itu lebih tinggi daripada kamu menangkap kijang, 10 kali lipatnya. Gitu kira-kira. Jadi harga barang itu ditentukan oleh sisi supply saja. Tidak pernah melihat, nah itu aliran ekonomi klasik. Ya, termasuk Karl Marx yang bilang bahwa buruh itu berhak terhadap produksi barang. Wow, nilai barang itu yang menciptakan adalah buruh. Padahal kalau menurut teori ekonomi, ya ada sisi supply dan ada sisi demand. Harga barang itu ditentukan oleh perpotongan sisi supply dan demand, tidak hanya sisi supply aja. Tapi karena orang klasik tidak bisa melihat sisi demand, maka dia ngomongnya selalu dari sisi supply aja. Bahwa nilai barang itu yang menentukan para buruh. Karena itu bersatulah para buruh menuntut hak kita. Akhirnya turun ke jalan demo-demo buruh. Itu kan ya, itu Karl Marx itu. Karena tidak bisa melihat sisi demand. Nah, kalau dengan ekonomi modern, gampang itu. Nah, kayak gitu aja. Ya. Nah, ini kan kamu cuma melihat sisi supply-nya aja, sehingga kamu akan bilang bahwa hasil dari produksi suatu perusahaan itu adalah hak milik jasanya kaum buruh saja, seolah kayak gitu ya. Karena itu mereka kayak menuntut kembalikan hak kami kayak gitu loh ya, sehingga mereka turun ke jalan demo-demo kayak gitu loh. Itu karena membaca bukunya, buku Karl Marx yang hanya melihat sisi supply-nya. Jadi kita membaca Karl Marx tapi dengan positif gitu loh, melihat kelemahannya itu di mana gitu loh. Bukan pokoknya Karl Marx dilarang oleh pemerintah Indonesia itu komunis. Jangan gitu. Biar aja belajar, tapi bisa melihat. Kemudian disampaikan. Kalau kita udah tahu perjalanan sejarah ilmu ekonomi, kita sampaikan pelajaran perjalanan sejarah ekonomi. Bahwa pada periode ini, itu kalkulus baru tercipta, sehingga nggak mungkin kamu akan mempelajari sisi demand. Karena itu selama 150 tahun, orang itu hanya melihat sisi supply aja untuk menentukan harga barang. Dan itu sudah mentradisi, sehingga kalau melihat harga barang, itu hasilnya para pekerja. Tidak bisa menggabungkan dengan harga barang itu kan ditentukan oleh berapa banyak yang beli juga kan. Anda udah mengenal itu. Kalau pembelinya banyak menjelang Lebaran atau menjelang Natal atau menjelang Tahun Baru, harganya akan naik. Kayak gitu misalkan, harga tiket naik, kenapa? Kayak gitu, karena permintaan tinggi. Kenapa sih kalau permintaan tinggi harga harus mahal? Karena untuk mendatangkan barang itu sekarang jadi lebih sulit. Mengadakan barangnya itu dari sisi supply-nya. Ya, misalkan buah mangga. Kalau permintaan terhadap buah mangga tinggi di Bandung, maka buah mangga itu harus didatangkan dari tempat yang lebih jauh. Kayak gitu. Mungkin kalau selama ini datangnya dari Sumedang, mungkin harus didatangkan dari Jawa Tengah. Kalau masih Jawa Tengah juga dikonsumsi oleh orang Jawa Tengah sendiri, maka harus didatangkan dari Jawa Timur. Ya lebih jauh. Jadi kalau permintaan tinggi, itu stok itu kan cepat habis, dan barang itu akan diperebut barang yang sama itu diperebutkan oleh orang yang berani menawar lebih tinggi gitu kan, karena butuh ya, misalkan daging atau telur atau ayam menjelang Lebaran ya, kan nggak bisa kita paksa supaya ayam bertelur sehari 2 kali, nggak bisa. Ayam juga kalau udah dipotong ya udah habis gitu, terpaksa kita harus mendatangkan ayam dari luar Bandung. Nah itu kan perlu biaya ya, ngerti kan kenapa kalau Lebaran itu harganya naik. Jadi jangan sampai ini pemerintah harus turun tangan nih Lebaran. Ya kalau pemerintah bisa nyediain barangnya boleh, nggak usah harganya. Kayak gitu ya, balikkan aja. Kalau pemerintah bisa nyediakan barangnya, ya maka harga barang boleh tidak naik. Nah kayak gitu. Kalau pemerintah bisa nyediakan sapinya, ayamnya, telurnya, gulanya, garamnya, berasnya. Ya nggak sanggup lah pemerintah suruh ngurusi kayak gitu. Itu hanya pemerintah komunis, sosialis yang bisa ngatur semua produksi diatur oleh pemerintah. Nah, itu nggak ada kenaikan barang, itu kenaikan harga barang jadi nggak ada di pemerintahan yang seperti itu. Ya, kalau faktor produksinya ditentukan diatur-atur oleh pemerintah. Kalau kita kan pinginnya faktor produksinya itu ditentukan oleh masyarakat sendiri. Nah, yaitu makanya supply dan demand yang akan berjalan. Ya, ngerti kan ya? Dan itu bisa
Supply dan demand, kalau ini supply, ini demand, maka kan aku bisa ngomong tentang slope-slope-nya. Di slope berapa ini akan terjadi keseimbangan antara supply dan demand? Misalkan itu. Ya, berapa kecepatan pengadaan barang untuk supaya terjadi equilibrium itu? Kayak gitu. Enak sekali kalau ekonomi diajari, belajar ekonomi dengan matematik, ya. Tapi buat orang kalau belajar matematiknya caranya adalah mengapa? Apa-apa itu semua soal yang ditanyakan di soal ekonomi itu jadi ini soal baru, ini sulit, ini soal baru, sulit. Padahal soal yang sama ditanyakan dengan cara matematik aja. Ya, seperti itu. Jadi beruntung Anda belajar matematik yang satu tapi bisa untuk banyak hal. Kayak gitu. Jadi matematik yang diajarkan cara gini, itu melepaskan Anda dari keterikatan Anda bahwa ini adalah matematik hanya untuk elektro saja. Untuk kalau Anda mahasiswa mesin ini hanya untuk mesin saja. Kalau ini mahasiswa fisika ini hanya fisika saja. Tidak begitu. Matematik ini itu bisa untuk sarjana apa untuk elektro bisa, untuk mesin bisa, untuk teknik sipil bisa. Sehingga nanti ketika keluar untuk ekonomi juga bisa, untuk marketing juga bisa, untuk akuntansi juga bisa. Semuanya bisa kayak gitu. Jadi Anda itu punya kemampuan daya jelajah yang tinggi dengan belajar matematik yang tidak terikat oleh subjeknya gitu. Kalau kamu belajar matematiknya itu sudah terisolir oleh elektro, itu di kepalamu itu yang terbentuk ya matematika seperti itu hanya bisa terjadinya di elektro saja, atau di informatik saja, atau di teknik mesin saja, atau di teknik geodesi saja. Oke, jadi tiba-tiba matematik itu terisolir oleh wilayah-wilayah ilmu aja. Padahal kalau dilihat, ini kan cuma turunan gitu loh. Ketika bahas ekonomi tadi itu, wah ini kan cuma turunan, ini kan cuma turunan. Di elektro juga bilang begitu. Sehingga ketika Anda nanti nyemplung ke masyarakat sebagai sarjana, itu Anda tidak gumunan gitu loh. Ya, tidak gumunan, tidak terkaget-kaget, udah ada masalah baru nih. Ada aja masalah baru. Enggak lah, ini masalah yang itu juga gitu loh. Enak kan kalau belajar matematik untuk bisa membekali Anda melihat segala kemungkinan matematik itu nanti bisa dipakainya apa. Sehingga nanti tadi saya bilang kan ada profesor elektro yang bilang mengharapkan supaya kalau mahasiswa belajar matematik, serahkanlah pada orang matematik. Ya, nanti kami akan ngajari elektro. Itu yang bilang profesor elektronya, karena dia tahu matematiknya itu nanti kalau sarjana elektro lulus mau belajar perbankan, belajar ekonomi, belajar asuransi atau apa, matematiknya itu juga gitu loh. Tidak tiba-tiba matematiknya jadi baru seperti itu. Biar jangan kaget, biar gampang menerima ilmu ekonomi, biar gampang menerima ilmu perbankan, biar gampang menerima ilmu asuransi nantinya kalau kamu lulus. Kamu kan nggak tahu lulus akan kemana. Siapa tahu nanti kamu lulus jadi bosnya perusahaan asuransi. Siapa tahu kamu akan lulus jadi bank, direkturnya bank, ya. Seperti itu, ya. Oke. Ya, sekarang ini hubungan antara kontinuan dengan turunan, ya. Kalau turunannya ada, maka dijamin dia pasti kontinu. Nah, itu dia. Tapi kalau kontinu belum tentu ada turunannya. Ya nanti akan ada contoh yang paling populer. Ya, tidak boleh dibalik. Jika P maka ya, ini kan logika yang kita bangun dari kuliah pertama itu. Jika P maka Q. Ini P-nya ini. Ini P, ini Q-nya ini. Ya, jadi ini P, ini Q. Ya, P-nya apa? Turunannya. Dan Q-nya apa? Continue fungsinya. Nah, boleh nggak ditulis begini? Salah baca kamu, ya, jangan dibalik jika Q maka P. Boleh membalik, tapi bacanya kayak gini, jika tidak Q maka dijamin tidak P. Jadi tidak gitu apa? Jika tidak kontinu ini kan, pastilah tidak ada turunannya. Ya iyalah, secara turunan kan limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau tidak kontinu, limit kiri sama limit kanannya aja sudah jomplang. Inilah dia urusan logika. Ya, jadi di matematika itu tanpa Anda sadari itu ada jika P maka Q, jika P maka Q, jika P maka Q, terus menerus dihajar kamu dengan jika P maka Q. Jika nanti kalau kamu lomba debat, ya, kalau orang baru ngomong jika P, tunggu dulu, dia mau Q-nya apa? Tak tunggu loh, kamu sampai kamu ngomong Q-nya apa, baru dari situ saya akan mendebat. Ya, tapi kalau dari P-nya kamu sudah debat, kamu keliru logikanya, nggak jalan logikamu. Ya, nanti juri lomba debatnya ini orang yang ngerti ilmu logika, gitu loh. Jika Indonesia itu terbebas dari korupsi, jangan dibantah dulu, biarin aja. Akibatnya apa?
Akibatnya apa? Indonesia akan makmur. Kamu boleh mencari mulai argumen. Apa sekarang itu Indonesia itu makmur nggak gitu loh. Kalau nggak makmur itu artinya tidak ki. Nah, kalau tidak ki artinya apa? Artinya tidak p. Nah, kayak gitu aja. Jadi cara menyangkalnya bahwa kalau Indonesia terbebas dari korupsi itu tunggu ki-nya apa sih? Tinggal aku buktikan bahwa Indonesia bahwa ki-nya itu tidak benar sehingga tidak P. Kalau tidak P itu artinya nah kayak gitu. Tapi kalau baru ngomong P kamu sudah menggebu-gebu, menyangkal-nyangkal, ya misalkan dia baru ngomong jika P, nah ini baru ngomong ini, ya baru ngomong P, jika Indonesia terbebas dari korupsi, oh kamu sudah dapat, nggak mungkin itu asumsi yang tidak realistis segala macam, salah, ya kamu yang salah, kan lawan itu sengaja supaya kamu logikanya salah. Kasih aja andai-andai yang mustahil gitu loh. Coba kamu ngikuti dia nggak? Ya, karena itu Presiden Nixon bilang, Presiden Amerika kalau lagi berdebat jangan ikut, harus yang dibawa oleh lawan debat. Kayak gitu, kamu akan terjebak nanti. Paham nggak nih maksudnya? Seperti ini contohnya. Jadi kalau dia pakai asumsi yang aneh-aneh, kamu kan cenderung ingin mendebat itu. Itu baru asumsi. Jangan didebat, asumsi biarin aja. Tunggu implikasi dari asumsi itu apa, tunggu king-nya, baru kamu debat. Nah, kayak gitu ya. Karena itu ketika debat presiden di Amerika itu, kalau Presiden Nixon lagi berdebat, dia pinter udah. Jangan ikut arus yang dibawa oleh lawan debat. Jadi kalau lawan debat ngomong, bila Amerika itu sistem pendidikannya bagus, ya, ini, tunggu aja. Mau apa sih kamu ngomong, kelanjutanmu apa? Nah, kayak gitu. Kalau baru ngomong kayak gitu, Presiden Nixon terus nyambung pendidikan itu harusnya begini, wah kena kamu. Ya, kenanya gimana? Lawan debatmu itu sudah mempersiapkan omongan pendidikan sebaik-baiknya. Padahal kamu nggak siap, misalkan ngomong pendidikan. Tentu aja kamu akan mudah sekali terjebak oleh jebakan logika nantinya. Ya, seperti itu. Oke, jadi karena itu ada orang yang ada tim untuk debat itu, debat presiden itu ada tim. Kalau kamu menguasainya tentang lingkungan atau tentang education, kamu pahamnya education ya, lawan debatmu pahamnya tentang ekonomi ya. Jadi setiap kali debat kalau dia ngajaknya membahas masalah ekonomi, padahal kamu punyanya ilmu pendidikan yang kamu siapkan dengan baik ya untuk debatnya, ya bawa aja masalah ekonomi ke pendidikan. Perekonomian bisa mencapai seperti itu kalau orangnya itu siap untuk diajak kayak gitu loh ya. Dia orangnya itu berpendidikan demikian sehingga ini teknologi itu bisa tercipta dengan ini, dengan orang yang berpendidikan itu ini akhirnya ekonomi itu dari pendidikan berubah menjadi ekonomi kayak gitu ya. Itu ini timnya itu udah bagus. Jadi timnya itu membekali orang untuk debat tuh modalnya itu mungkin dia modal tentang lingkungan hidup, tentang pendidikan, ya tentang ekonomi biasanya siap gitulah ya. Sehingga kalau ada orang bicara apa itu bisa diramu untuk ini, diramu untuk mencegah Q-nya gitu loh. Aku punya datanya untuk mencegah Q. Ya, jadi jangan dicegat P-nya, belum baru ngomong P kamu udah debat ya celaka kamu ya. Baru ngomong P sudah kamu ribut, baru ngomong asumsi ya. Seperti itu. Kalau Indonesia itu seluruh penduduknya adalah sarjana, biarin aja, tunggu aja mau ngapain sih kamu ngomong apa kayak gitu loh. Tunggu ngomongan berikutnya. Jangan kamu debat, nyatanya kan tidak sarjana semua. Kamu salah berlogika. Gitu. Jadi kalau tahap asumsi jangan didebat dulu. Tunggu, ya. Kalau bila masih ada kata bila, tunggu aja sabar. Dengerin aja. Ringan di kepala. Jadi kalau kamu sudah tahu ilmu logikanya, kayak gitu tuh ringan di kepala. Kita tidak akan apa sih tadi itu? Oh, Indonesia sarjana semua, apaan itu? Kamu terbawa arus kamu, ya. Nah, ini yang tadi itu. Jika P maka Q, maka jika tidak Q, maka tidak P. Nah, ini dia contohnya. Ya, contohnya adalah bahwa fx ini continue, ya, tapi tidak bisa ini kan ini dibilang Q kita itu kan continue kan, ini P-nya kan. Nah, ini sekarang akan misalkan bahwa dia tidak ada, apa namanya? Oh, bukan yang ini. Bentar dulu. Bila f adalah maka f adalah continue. Ini fungsi. Tapi kalau ini ya continue, jangan dibalik ini ya.
Nah, ini nih. Ini bukan yang ini nih. Sorry. Saya salah ngasih ini ya. Ini tidak harus begitu. Tidak harus ini tak coret itu tidak harus namanya. Ya. Jadi kalau fungsinya kontinu itu tidak harus punya turunan. Ini dia. Ini fungsi kontinu tidak punya turunan. Nah, harga mutlak itu tidak punya turunan. Ini dia peragaannya. Oke, ini ganti petunjuknya dulu ya. Nah, ini dia. Bagaimana caranya kita melihat bahwa turunannya itu tidak ada? Ya, seperti ini dulu mulainya. Di turunan di titik nol tidak ada. Ya, ini kan yang dibahas di titik nolnya kan, bukan di titik yang lain. Kalau di titik yang lain ada ini. Ya, kalau di titik yang lain ada turunannya. Ya. Nah, ini seperti biasanya. Nah, ini ngitung turunan pakai limit-limit gitulah ya. Ini anu aja untuk melihat bahwa turunan itu sebetulnya urusan limit. Kayak gitu. Jangan sampai hafalan. Fx kuadrat turunannya berapa? 2x. Aduh. Kamu tahu datangnya dari mana? Kenapa x kuadrat menjadi 2x kalau diturunkan? Ya ini dari sini. Buktikan. Nah, kayak gitu kan tadi udah dibuktikan tadi kan? Ya. Udah belum? Ya, udah atau belum, Anda bisa buktikan. Nah, ini dia. Kalau ada harga mutlak itu kan hanya bisa berbeda kalau hanya positif atau negatif, dari kiri atau dari kanan. Nah, positif atau negatif itu sebelah kiri atau sebelah kanannya nol, ya. Jadi kalau limit kirinya seperti apa, nah ini akan dilihat dari limit sepihak itu, limit kiri dan limit kanan dari titik nol itu kan ada ini dari kiri, sebelah kirinya nol apa? Negatif semua. Ya, negatif semua itu dia, ya. H itu pasti negatif kan? Kalau H-nya itu negatif, maka harga mutlak itu adalah min H, jadinya positif kan? Ya, min H itu kan positif, tapi min H per H itu adalah min 1. Ah, itu dia. Kalau dari kanan gimana? Kalau dari kanan H itu adalah positif, ya tetap tulis H. Ah, ya. Jadi harga mutlak sama dengan H. Dan itu adalah H per H sama dengan berapa ini? H per H ya 1. Ya udah 1. Jadi limit kiri sama dengan min 1, limit kanan sama dengan plus 1, sehingga tidak ada turunannya. Ini tidak ada. Ya. Tidak ada turunannya. Jadi kalau jika P maka Q jangan dibalik ya. Jika P maka Q jangan sampai kamu ngomongnya dibalik kayak gini. Ada itu ya. Kecuali kalau jika hanya jika ya bolak-balik. Kalau udah dibilang jika dan hanya jika ya memang bolak-balik ya. Oke. Seperti itu. Oke, ya. Ini jadi fungsi X tidak mempunyai turunan di X0, tapi punya turunan di tempat yang lain tentunya, ya. Karena kan kita tidak akan bisa seperti ini, limit kiri dan limit kanannya beda. Kalau di tempat yang lain selain 0, limit kiri dan limit kanannya itu selalu sama, sehingga turunannya ada. Misalkan di tempat yang positif aja, maka yang berlaku kan cuma ini aja. Yang positif aja terus, gitu loh, ya. Seperti itu. Tapi kalau yang negatif lihatnya juga negatif aja terus dari kiri maupun dari kanan ya negatif gitu ya. Oke. Sekarang lanjutannya apa ini? Aduh kok istilah apa sih? Nah ini dia. Oke. F continue DC tidak dijamin ya. Jadi kalau membaca teorema jika maka ya jangan dibalik. Ya, jika P maka Q jangan dibalik, jika Q maka P. Enggak, balikannya tidak selalu benar. Oke. Kontrapositifnya, jika ini tidak kontinu, ya kalau tidak kontinu kan jelas limitnya tidak ada. Kalau tidak limitnya tidak jelas turunannya tidak ada. Gampang sekali kalau yang ininya gampang sekali kan. Jika tidak Q maka tidak P. Gampang sekali memperlihatkan. Jika tidak kontinu ini artinya kan. Kalau tidak kontinu ya fungsinya loncat gitu kan ya. Kalau loncat kan limit kiri dan limit kanannya pasti beda. Kalau pasti beda, maka limitnya tidak ada. Kalau limitnya tidak ada, maka turunannya tidak ada. Gitu aja ngomong. Ya, turunan itu kan urusan limit. Kalau limitnya nggak ada, nggak jadi ada turunan. Kayak gitu aja. Jadi turunannya tidak ada. Karena limit. Nah ini dia. Ini pentingnya dari awal-awal belajarnya itu, kita itu belajarnya pakai limit-limit kayak gini loh. Ya. Belajarnya pakai limit-limit kayak gini. Sehingga ketika ngitung contoh soal pun kita contoh soalnya itu masih pakai limit-limit seperti yang kita lihat di ini tadi, di contoh ini di contoh yang ada hijau-hijaunya itu loh. Ya,
Ini kalau hijau-hijau diklik kan nanti akan ada contoh soal kan, ya. Oke, itu kan akan ini loh. Lihat nih. Nah, kalau lagi berurusan dengan turunan, itu urusannya adalah urusan limit. Ini yang membuat ilmu matematik itu umum gitu loh. Anda melihat polanya, bukan hafalan. Kalau hafalan kamu nggak akan pernah lihat, nggak akan pernah ingat ini, nggak akan pernah melihat bagaimana sih membangun konsep kayak gitu loh. Untuk suatu permasalahan dirumuskan sehingga dipecahkan kayak gitu, nggak ada kemampuan itu. Yang ada adalah kemampuan hafalan. Ini hafalan mana yang harus saya pakai ya? Aduh, hafalan mana yang harus saya pakai? Jadi setiap ada permasalahan di bank, ada permasalahan di perekonomian, selalu yang diandalkan adalah ingatannya. Rumus mana yang harus saya pakai ya? Rumus mana? Oh, rumus ada demikian banyak di pelajaran kalkulus. Kok kamu mau merecall rumus-rumus? Tidak ada kefasihan memahami masalah yang satu tema. Kayak gitu, ya. Nah, oke deh, kita lanjutkan aja. Ya, jadi turunan itu adalah urusan limit. Kayak gitu, asik ya. Kalau apa-apa itu adalah limit, gitu aja udah. Ya, apa-apa itu adalah limit, turunan limit. Integral limit juga. Ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kan discontinue nih, ya. Ini discontinue, pasti turunannya tidak ada di A, ya. Yang ini kiri dan kanan, ya, limit kiri dan kanannya itu mungkin akan berbeda ini, sehingga turunannya tidak ada. Di titik B itu turunannya tidak ada itu, ya. Di sini juga tidak akan ada turunan, tapi di tempat lain ada turunannya nih, ya. Di tempat lain akan ada turunannya. Kalau ini nggak ada, kenapa ya? Yang runcing ini, ya. Nah, di sebelah sini itu arah garis singgungnya kan seperti itu. Kalau dari sebelah kanan garis singgungnya ini kan beda ini. Slope-nya itu yang satu positif, yang satu negatif. Seperti itu. Kan kita menghitung slope kan sebetulnya, ya. Ngitung slope ketika ngitung tanggen itu. Lah, kalau dari kiri bentuknya akan seperti ini, kalau dari kanan bentuknya seperti ini, slope-nya beda, maka turunannya tidak ada. Jadi dari limit kiri dan limit kanan itu akan beda. Limit kiri dan limit kanan bukan di titiknya loh. Limit kiri dan limit kanan dari tanggennya. Apa dari rasionya P per Q tadi itu loh, ya. Oke. Ini nanti di kuliah yang akan datang kita akan belajar ini, ya. Dan terutama saya akan turunkan dulu bahwa sinus itu sama dengan cos. Ya. Setelah itu saya bisa nurunkan yang lain. Kalau yang satu ini bisa, maka ini bisa. Kayak gitu. Ya. Jadi kadang kita hanya butuh satu aja dulu diprakakakan. Nanti dengan cara yang sama kamu bisa memperagakan yang ya. Jadi kadang kedewasaan untuk bisa melihat bahwa ini itu sebetulnya satu masalah aja sih, kayak gitu loh, ya. Itu seperti itu. Demikian pula yang ini itu kan ini masih ada kaitannya dengan definisi limit dan segala macam gitu kan ya. Sehingga kalau apa yang terjadi di limit itu ya di sini akan terjadi gitu loh di turunannya kayak gitu, ya. Oke, kemudian khusus untuk yang ini, ya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian yang ini itu dengan cara yang sama bisa. Oke, enaknya itu kalau kita belajar, belajar dari awalnya seperti itu. Oke, saya kira ini materi untuk yang akan datang, ya. Jadi materi kita itu sudah kita tamatkan, yaitu sampai ke definisi dari turunan. Nanti aturan turunan, ini kan aturan turunannya. Jadi kalau ada dibilang rumus itu adalah aturan untuk kita menurunkan, ya. Yang ini dulu, ya, rumus turunan itu maksudnya aturan untuk menurunkan. Sebetulnya teorema ini, ya. Sebetulnya ini semuanya itu adalah teorema. Teorema itu bisa dibuktikan, tidak untuk dihafalkan, ya, tidak untuk dihafalkan. Oke, nanti kalau perlu kita akan pilih salah satu yang kalau itu dipilih, misalkan yang ini, kita buktikan yang ini, ya.
maka kita bisa buktikan yang lain. Kayak gitu, ya. Kita bisa buktikan yang lain. Seperti itu. Oke. Kita pilih salah satu, ya, di mana yang lain itu adalah hal istimewanya. Kayak gitulah, ya. Seperti itu. Oke. Ya, disebutkan pula untuk trigonometri, kita konsentrasi satu aja. Nanti yang lain tiba-tiba kamu bisa ini, tiba-tiba kamu bisa ini, tiba-tiba kamu bisa ini, bisa semuanya. Ya. Dan tentu aja ini itu akan butuh beberapa kertas untuk coret-coret gitu. Ya. Sehingga begitu kamu kerjakan ini, kamu mengerjakan ini itu kan masih setara itu, tapi begitu kerjakan ini kan agak beda dikit. Ya. Ya, sehingga kalau ini kamu terpaksa harus menghafal, itu menyusahkan kepala kita. Mendingan tahu caranya nurunkan. Coret-coret sebentar. Ini kalau dicoret-coret sebentar ketemu ini. Ini kalau dicoret-coret sebentar ketemu ini. Ini kalau dicoret-coret sebentar ketemu ini. Kalau dicoret-coret sebentar ketemu ini. Jadi apa? Modalmu itu aku tahu caranya nurunkan ini, maka yang lainnya aku akan tahu caranya. Sehingga ketika di ujian, aduh kok aku lupa ya turunan dari sekan itu apa ya. Kalau langsung ingat sih nggak apa-apa, tapi kalau lupa, ini kan apalagi dengan ini loh, ini kan ada negatifnya, ada positif. Aduh, kalau ketukar positif negatifnya gimana? Ya, karena itu bikin kemampuan Anda itu sehingga dengan sekian detik Anda bisa mendapatkan ini. Dengan sekian detik aku 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 bisa mendapatkan ini. Itu harus dengan latihan. Ya, sehingga nanti ketika di ujian Anda tidak perlu menghafalkan ini. Nah, kayak gitu. Nggak perlu menghafalkan semuanya. Karena aku modal saya adalah saya harus punya kemampuan dalam sekian detik aku bisa. Jadi katakanlah ini ya, ketika ngitung inilah misalkan, itu baru melangkah 1, 2 langkah. Oh, yang ini kayak gitu loh. Langsung Anda melihat. Ya, langsung Anda melihat. Tidak usah diteruskan sampai selesai. Ketika latihan kamu teruskan sampai selesai, tapi ketika di ujian ya kamu kan coret-coret sedikit melangkah 1, 2, 3 langkah, rumus ini langsung ketemu. Seperti itu. Ini kan ukurannya detik ini. Jadi Anda nggak usah menghafalkan, tapi Anda akan bisa merecall rumus-rumus ini. Gitu yang saya maksud tidak menghafal itu. Ya. Jadi Anda harus punya kemampuan ini dulu mula-mula. Kalau Anda sudah punya ini, tingkatkan dengan yang ini. Ini hampir sama ini. Setelah itu cari yang lebih rumit. Ini dua ini lebih rumit sedikit. Kemudian yang paling rumit tentu ini. Tapi dengan cara yang sama. Ya. Misalkan setelah kamu tahu ini, ketika mau ini, itu baru melangkah 1 baris, tiba-tiba kamu, oh itu pasti minusin gitu loh. Ya, nah, ya kan aku udah hafal Pak, ya sudahlah, kalau itu udah hafal ya nasibmu lah, ya. Oke, apalagi kalau semuanya sudah hafal, tapi maksud saya kalau kamu udah hafal, jangan dicoba untuk menghafalkan. Terlalu banyak rumus yang harus kamu hafalkan untuk kuliah kita 1 semester ini. Ya, ini ada berapa ini? Ini kalau kamu hafalkan semua 15, masa sih kamu mau hafalkan 15 biji ini? Ya, nanti kita pindah bab lain ada 15 lagi, udah 30. Nanti ada 15 lagi, udah 45. Bisa ratusan nanti yang harus kamu hafal. Capek kepalanya. Ya, mendingan kamu punya kemampuan yang untuk trigonometri, aku kan sudah tahu sinus. Nah, kayak itulah ya. Untuk trigonometri, aku kan sudah tahu yang sinus. Dengan cara yang sama, aku bisa mencapai cos gitu loh. Ya, dengan cara yang sama aku bisa menjadi tanggen kotangen sekan kosekan. Ya, jadi katakanlah tidak perlu banget Anda menghafal. Ya, cukup satu aja dulu kuasai. Kemudian setelah tahu caranya ngerjakan yang satu ini, coba kerjakan yang lain. Sehingga nanti Anda punya strategi. Dan kalau ujian aku lupa, aku bagaimana memanggil ini? Ya, oh turunan tanggen itu, kamu melangkah aja sekian detik, 1 sama dengan ini kan rumus turunannya kan, oh ini sama dengan ini, udah tahu, oh itu secant kuadrat itu pasti, kayak gitu ya. Baru melangkah 1, 2 langkah kamu sudah bisa mendapatkan daripada kamu ya. Aduh capek sekali kalau kamu hafalkan ya, apalagi ngapalkannya menjelang ujian, udah lelah sekali kepalamu itu untuk diajak bekerja. Sehingga ketika ada ujian, aduh blank, semua hafalan itu hilang dan kamu tidak bisa memahami soal. Udah, mau apa coba kamu di kelas mau kayak gitu, ya? Hafalan hilang, kemampuan memahami soal juga hilang karena kelelahannya, kurang tidur, ya. Mendingan kalau bisa urusan kayak gini itu udah saya selesaikan jauh-jauh hari, kayak gitu loh. Kamu bicara pada dirimu sendiri. Aku tidak akan menghafalkan ini, ya. Ini itu
tidak akan saya hafalkan, tapi saya dalam waktu sekian detik aku bisa nyampe ke sana. Ya, dalam waktu sekian detik aku bisa nyampe ke sana. Seperti itu. Itu keterampilan yang tanpa hafalan, dan ketika itu kamu selalu mulainya adalah dari limit. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi pemahaman terhadap limit itu mengantarkan kamu tidak perlu menghafal. Gitu ya indahnya kalau kita punya trik belajar kalkulus yang bukan hafalan tapi pemahaman, pasti bermanfaat. Bukan kalau kamu menghafal ya, kalkulus ini kamu hafalkan aja. Ya, seperti yang diajarkan di Fakultas Ekonomi. Selama setahun kan kalkulus 1 dan kalkulus 2, ketika lulus, hafalannya hilang semua itu. Ya, hafalan hilang semua. Ketika dia membaca textbook atau membaca yang ada kaitannya dengan limit, ada kaitannya dengan turunan, itu blank aja, buku itu nggak terbaca, ya. Karena ini masalahnya adalah masalah ya gini lah. Misalkan kamu belajar ini itu dengan hafalan, tiba-tiba kamu buka buku ekonomi yang isinya turunan, aduh, itu nggak ngomong itu, nggak berkomunikasi dengan Anda itu ide-ide yang ada di textbook itu ke Anda, ya. Anda baca buku keuangan juga ada turunan-turunan, blank aja kepala kita, nggak nyambung. Karena Anda menggali-gali, aduh aku lupa semua ini. Aduh, dikiranya itu urusan hafalan, padahal ini urusan pemahaman, bukan urusan hafalan. Ya, kalau kamu paham, maka segala permasalahan itu kadang bisa diredusir menjadi beberapa tema aja. Seperti itu indahnya kalau Anda menguasai matematik secara umum, tidak terisolir menjadi masalah teknik mesin, teknik sipil, teknik geodesi, teknik yang lain, ya, teknik perminyakan, ya. Tapi biarkanlah matematik sebagai matematik sehingga nanti ketika Anda lulus, Anda tidak terikat oleh elektro Anda, tidak terikat oleh informatik Anda, tidak terikat oleh teknik mesin Anda tetap bisa yakin masuk ke area keuangan, perbankan, asuransi, apa aja bisa untuk belajar. Karena apa? Karena aku sudah belajar kalkulus dengan cara yang baik. Gitu aja. Saksikan, ya. Saya bukan ngomong begini karena saya orang matematik. Matematika saya itu cuma S1. Ya, S2, S3 saya itu ekonomi. Nah, kayak gitu ya. Sehingga aku tahu bedanya pengajaran matematik di Fakultas Ekonomi dan di ITB, dan karena itu aku tahu kenapa orang ekonomi kok susah diajak berkomunikasi kalau pakai notasi matematik, karena matematiknya dihafal. Kenapa orang lulusan ITB tidak takut dengan matematik? Karena belajar matematiknya pakai analitik, bukan hafalan. Seperti itu. Ya, sehingga dia kalau dia nggak takut dengan matematik kan diajari perbankan jalan terus, diajari keuangan jalan terus, diajari asuransi jalan terus, nggak ada rasa takut-takutnya. Ya, seperti itu. Ya, nggak ada rasa sesuatu yang menutupi, menghalangi Anda untuk maju kayak gitu. Itu kalkulus. Ya, dan cara pandang saya seperti ini, itu kadang tidak bisa ditangkap oleh teman saya sendiri yang dari matematik. Sehingga saya perlu bercerita. Ini sisi pandang dari orang ekonomi begini loh. Nah, kalkulus itu. Wah, itu kan mereka nggak punya pengalaman seperti itu. Saya punya, karena saya ngajar orang ekonomi. Ya, saya ngajari orang ekonomi di FEUI, saya ngajar di S3-nya. Ya, kalau di Fakultas Ekonominya saya ngajar di S3-nya, tapi kalau di Fakultas Manajemennya saya ngajar di S2-nya. Saya nggak ngajar di S1-nya. Ya, itu saya menjumpai orang-orang yang, aduh kok, kenapa dia susah mengerti ya, kayak gitu loh. Ya, kenapa yang mahasiswa saya yang dari ITB, kadang ada yang mahasiswa ITB kan yang duduk di kelas saya di S3 FEUI itu, kenapa dia bisa ngerti, kenapa ini nggak bisa ngerti, kayak gitu loh. Ya itu tadi. Ya, karena yang satu mengandalkan hafalan dan hafalannya sudah hilang semua kan. 1 bulan setelah kamu lulus kalkulus itu mungkin hilang semua itu rumus-rumus kayak gini itu tiba-tiba menguap semua itu kalau ini kamu hafalkan, ya. Tapi kalau kamu bukan hafalan, itu kemana aja kamu pergi untuk manggil ini itu ukurannya detik ya atau menit lah. Kalau sudah lama menjauh dari teks itu mungkin menit. Tapi paling tidak tahu jalannya lah. Aku tahu how to get there gitu kan. Seperti itu. Oke, sekarang udah jam 1, 12.59. Saya kira saya akan akhiri dulu kuliah kita. Kita akan ketemu lagi nanti hari Senin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Makasih, Pak.